Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat alat ukur massa jenis zat cair otomatis menggunakan sensor LED Sol dan sensor ultrasonik berbasis Arduino Uno. Selanjutnya saya akan memperkenalkan fungsi alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, ini ada komponen utamanya yaitu Arduino Uno berfungsi sebagai microcontroller. Kemudian di sini terdapat sensor load cell, bisa diperhatikan ini berfungsi sebagai sensor massa. Kemudian di sini ada modul HS711. Modul ini berfungsi untuk mengkonversi perubahan terukur dalam resistansi ke dalam besaran tegangan melalui rangkaian. Kemudian di sini ada kabel jumper. Ini menghubungkan setiap komponen alat. Kemudian di sini juga ada laptop sebagai media penggunaan. Kemudian di sini terdapat tali. Tali kita gunakan untuk menggantung bola kelereng. Nah, kemudian di sini ada kabel penghubung dari laptop ke rangkaian untuk pengkodingan. Kemudian ada wadah zat cair. Nah, sedangkan bahan yang kita gunakan adalah zat cair sebagai bahan yang akan diukur masanya. Kemudian kelereng dia akan sebagai benda tekanan pada sensor load cell. Baik, langkah selanjutnya akan dijelaskan bagaimana langkah-langkah dalam menghubungkan komponen dari Arduino Uno kemudian dihubungkan dengan modul HX711. Nah, di sini ada komponen dari Arduino Uno yang sudah kami rangkai. Kemudian yang kedua di sini ada modul HX711. Nah, yang pertama, ground dari Arduino Uno akan dihubungkan dengan ground modul HX711. Nah, kemudian pin 5 volt dari Arduino Uno akan dihubungkan ke VC dari HX711. Nah, kemudian pin 3 volt dari Arduino Uno akan dihubungkan ke pin DT dari HX711. Nah, kemudian pin 2 dari Arduino Uno akan dihubungkan dengan SCK dari HX711. Kita menggunakan sensor load cell yang akan dihubungkan dengan HX711. Yang pertama, kabel warna hitam akan dihubungkan dengan pin E+ dari modul HX711, berarti kabel warna coklat. Ya, kita hubungkan. Nah, kemudian kabel warna hijau dari sensor load cell akan kita hubungkan dengan modul HX711 pada pin E-, berarti pin N- kita menggunakan kabel warna merah. Oke, selanjutnya kabel warna putih dari load cell akan kita hubungkan dengan A+ dari HX711. A+ kita menggunakan warna orange. Dan yang terakhir, kabel warna merah akan kita hubungkan ke amin dari HX711. Berarti kita menggunakan kabel warna kuning. Oke. Setelah rangkaiannya sudah ulang situ. Setelah ketiga komponen dari sensor load cell, kemudian HX711, Arduino Uno, kemudian kita hubungkan ke laptop untuk melakukan pengkodingan. Semua komponennya dirangkai, selanjutnya kita menghubungkan rangkaiannya ke software Arduino yang ada di laptop untuk dilakukan pemrograman. Jadi pemrogramannya kurang lebih seperti ini. Pertama-tama kita tuliskan bahasa pemrogramannya. Yang ini include HX711.h itu adalah library dari modul HX711 yang akan digunakan. Kemudian di sini ada cost in load cell DT sama dengan 3, artinya pin DT dari load cell atau modul HX711 itu dihubungkan ke pin 3 Arduino dan pin SCK dari load cell itu dihubungkan ke pin 2 Arduino. Kemudian di sini ada void setup dan void loop. Pertama, di bagian void setup kita tuliskan serial.begin 9600. Kemudian ada load.begin load cell DT load cell SCK, artinya pin DT dan pin SCK dari load cell.
Kemudian di bagian void loop, di sini kita menuliskan rumus. Yang pertama yaitu float force itu sama dengan load.read dikali min 9291.000 dikali 13,00 dibagi 6110,000 dikali 0,001 dikali 9,81 dikurangi 1,36. Kemudian di sini bagian float volume yaitu 4/3 dikali pi dikali 0,15 pangkat 3. Kemudian ada float density yaitu force dibagi volume dikali 9,81. Jadi tadi rumusnya untuk float force adalah load.read dikali minus 9291,000 dikali 13,00 dibagi 6110,000 dikali 0,001 dikali 9,81 dikurang 1,36. Jadi hasil dari ini dibagi dengan hasil dari volume tadi. Kemudian nanti di sini sudah diatur serial dot print itu sama dengan density, 3. Jadi nanti yang akan muncul di serial monitornya adalah nilai dari float density berdasarkan rumus yang telah kita atur di pemrograman. Kemudian untuk melihat hasilnya nanti bisa kita lihat di bagian tools, di bagian serial monitor. Oke, selanjutnya untuk cara kerjanya. Jadi benda yang diikat dengan tali digantungkan pada sensor load cell untuk mendeteksi massa dari benda tersebut. Oke, pada saat ini tekanan yang diberikan dari benda akan dideteksi oleh strain gauge. Yang strain gauge ini akan mengkonversi tekanan tersebut menjadi sebuah resistansi. Kemudian hubungan tekanan dan resistansi di sini dia akan berbanding lurus. Oke, jika sudah, maka untuk output dari sensor ini bisa kita lihat di Arduino. Jangan lupa untuk menghubungkan Arduino ke laptop. Kemudian upload codingannya untuk melihat hasil massa jenis yang telah dideteksi oleh Arduino. Nah, inilah hasil yang kami peroleh dari rangkaian kami. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari alat ukur massa jenis zat cair ini sendiri. Nah, alat ukur ini terdiri dari load cell yang dihubungkan dengan Arduino, di mana setelah itu akan dibuatkan pemrogramannya ataupun pengkodingannya sendiri. Ketika sensor load cell ini sendiri diberikan beban ataupun tekanan, maka dia hanya akan memberikan input ke Arduino sendiri berupa massa dari air tersebut. Nah, setelah dilakukan sensor kembali ataupun yang sudah diprogram kembali dari Arduino, maka akan menghasilkan output berupa massa jenis zat cair dengan menggunakan rumus volume jari-jari sebuah lingkaran ataupun bola. Baik, demikianlah video kami tentang cara membuat alat, yaitu tentang sensor massa jenis zat cair berbasis Arduino. Terima kasih. See you. See you.